Satlantas Polres Subang, Jawa Barat memeriksa seorang mekanik terkait kecelakaan bus rombongan pelajar SMK yang menelan korban 11 orang tewas. Mekanik tersebut sempat diminta bantuan oleh supir bus untuk memperbaiki rem saat di lokasi wisata Tangkuban Perahu. Setelah memeriksa sejumlah saksi, unit Gakum Satlantas Polres Subang melanjutkan pengusutan dengan memeriksa mekanik yang sempat dipanggil sopir bus untuk memperbaiki rem. Sopir bus sempat meminta kepada pengelola oleh-oleh dicarikan mekanik saat berada di wisata Gunung Tangkuban Perahu. Pemilik bengkel mengaku hanya diminta untuk menyetel rem oleh sopir. Setelah itu pihaknya kembali ke bengkel. Bilang ke sopir, saya bilang apa-apa. Berarti waktu di tempat oleh-oleh itu ya waktu diperiksa atau di mana waktu pemeriksaan? Diperiksa di Tangkuban sih. Tangkuban Perahu. Kalau diceknya waktu Tangkuban Perahu memang mobil sudah ada keluhan. Di keluhannya minta di setel rem aja, udah. Di setel rem aja. Sementara itu, Jasara Harja dan pemerintah Kota Depok memberikan santunan senilai 50 juta dan 10 juta rupiah kepada 10 ahli waris korban kecelakaan bus rombongan SMK Lingga Kencana. Kami melakukan dengan sangat cepat agar betul-betul bisa menyerahkan dengan sangat cepat, dan sebagian besar bahkan seluruhnya telah kami serahkan kemarin. Jadi sebelum 24 jam setelah kita serahkan kepada seluruh ahli waris. Hari ini adalah secara simbolis dan termasuk kepada korban luka-luka tetap menjadi tanggung jawab kami. Kasus kecelakaan bus rombongan pelajar SMK di Subang pada hari Sabtu lalu mengakibatkan 9 siswa dan 1 guru serta seorang warga Subang meninggal dunia. Hingga kini pihak kepolisian Polres Subang belum menetapkan tersangka. Sementara pemeriksaan terhadap sopir bus belum dilakukan karena kondisinya belum stabil dan masih dirawat di ruang perawatan Dokpol Polres Subang. Dari Subang dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain tidak memiliki izin, polisi dan juga KNKT menyoroti perubahan bodi bus maut di Subang, Jawa Barat dari bus menjadi high-deck. Foto bus maut sebelum dimodifikasi pun viral di media sosial. Sebuah foto bus Putra Fajar yang belum dimodifikasi ini viral di media sosial. Pasalnya bodi bus maut di Subang, Jawa Barat ini diketahui diubah dari bus biasa menjadi high-deck. KNKT bahkan menyoroti perubahan spesifikasi bodi bus tersebut yang berpotensi membuat kendaraan limbung. Tak hanya sistem keamanan, rangka bus juga menjadi sorotan. Sejumlah fakta bus Putra Fajar bahkan terungkap diantaranya. Bus Putra Fajar awalnya terdaftar sebagai bus milik PT Jaya Guna HG yang berbasis di Wonogiri, Jawa Tengah. Namun bus berganti nama menjadi Putra Fajar setelah berganti kepemilikan di bawah PO Trans Putra Fajar. Diketahui bus Putra Fajar juga sudah digunakan selama 18 tahun. Data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri, masa uji kir bus Putra Fajar bahkan telah lewat, yakni sejak Desember 2023. Sementara berdasarkan data Dirjen Perhubungan Darat, bus Putra Fajar juga tercatat tidak memiliki izin angkutan. Diketahui sebelum kecelakaan terjadi, bus Putra Fajar juga sempat mengalami kerusakan di bagian rem dan di berbagai montir. Namun, sopir tetap melanjutkan perjalanan hingga akhirnya bus remblong terguling dan menewaskan 11 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Darat juga membenarkan masa uji kir bus Putra Fajar telah kadaluarsa, yakni sejak Desember 2023. Dan berikut wawancara kami dari rekam program seputar iNews Siang RCTI kemarin. Kendaraan itu yang bisa masuk dalam aplikasi perizinan adalah usia 15 tahun. Ya. Dan seharusnya kendaraan-kendaraan yang seperti ini sudah tidak operasional. Yang kedua, tentang uji kendaraan. Uji kendaraan itu adalah ada di tingkat 2 kabupaten maupun kota yang melakukan uji. Dan database tentang
kendaraan-kendaraan yang wajib uji itu ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Ya pemirsa, pasca insiden kecelakaan bus yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana, 29 siswa dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob Depok, Jawa Barat. Bahkan per hari ini 17 korban telah dipulangkan dan 12 masih dalam perawatan. ...29 siswa korban kecelakaan bus maut di Ciater, Subang, Jawa Barat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Dari sebanyak 29 siswa, 15 diantaranya menderita luka ringan dan 14 menderita luka berat akibat patah tulang dan harus dioperasi. Data hingga Senin pagi sebanyak 17 pasien luka ringan sudah dipulangkan. 11 pasien masih dirawat inap dan 1 pasien menjalani perawatan intensif di ICU. Kembali dipulangkan itu ada 17 pasien itu sudah bisa dipulangkan karena kondisinya sudah membaik dan hanya luka-luka ringan saja. Dan saat ini kita masih merawat ada 12 korban yang masih dirawat di ruang perawatan dan 1 ada yang dirawat di ICU. Dari 12 itu sudah dilakukan operasi ada 7 korban yang mengalami luka berat, sudah dilakukan operasi kemarin ortopedi dan hari ini akan dilanjutkan lagi dengan 1 pasien yang mengalami cedera pada tulang rahang dilakukan operasi oleh. Sebelum dipulangkan, para korban juga menjalani proses trauma healing oleh psikolog. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.